Shalom, selamat datang, selamat hari Sabat. Kita kembali lagi di malam yang terakhir untuk 10 hari berdoa ini dengan tema kembali ke altar. Namun, sahabat-sahabat, saya ingin mengingatkan ataupun sebenarnya ingin memberitahu satu pemberitahuan. Sebenarnya malam ini adalah malam yang terakhir, namun esok kita akan adakan kemuncaknya, yaitu di jam kebaktian hari Sabat. Jadi malam ini kita berakhir di sini. Dan sebenarnya kemuncaknya adalah esok. Jadi kita akan jalankan besok waktu kebaktian. Sesiapa yang dapat bergabung dengan kami, kita akan jalankan itu. Baik, tajuk untuk malam ini, malam Sabat ini adalah Aku akan pergi. Mari kita lihat. Tajuknya sesuai dengan lagu tema, lagu nyanyian yang baru dimainkan tadi. Oke. Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jemaat, pergilah. Siapakah yang akan kuutus? Itulah pertanyaan yang Tuhan tanyakan kepada Yesaya ketika ia melihat satu penglihatan ilahi yang mengubah kehidupannya. Momen itu dipenuhi berbagai pemandangan gemerlap yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Allah duduk di suatu takhta yang tinggi dan menjulang. Yesaya 6 ayat 10. Jubahnya memenuhi bait suci, dan malaikat bersayap 6 mengalunkan lagu, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saat Tuhan mulai berbicara, tiang pintu bait suci mulai bergetar dan asap memenuhi Ka'bah. Segenap episode begitu memukau sehingga Yesaya menangis. Yesaya 6 ayat 5. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Bolehkah kita menyalahkan Yesaya? Siapakah manusia yang tidak gentar ketika berdiri di hadapan Allah? Yesaya terpesona oleh kekudusan dan keagungan Tuhan, tetapi Tuhan tidak menyatakan dirinya hanya untuk membuat heran Yesaya. Ketika Tuhan menampakkan diri pada umatnya, biasanya ada yang ia minta,
Ini dapat kita lihat dalam kehidupan Yohanes. Dia menerima penglihatan tentang Yesus Kristus ketika ia berada di Pulau Patmos. Penglihatan kedua, penglihatan mengenai akhir zaman dan kedatangan Yesus kedua kali, wajib dikabarkan ke semua orang. Mereka tidak dapat dipaksa untuk menyerahkan kesetiaan mereka kepada Kristus. Mereka hidup penuh rahmat, meninggikan Kristus, hidup menurut di tengah dunia yang penuh dengan dosa, memberontak dan tidak mau menurut dalam jam terakhir planet bumi ini. Demikian juga ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Yesaya, ia juga mencari seorang juru kabar yang mau memberitakan kabar kasih dan amaran. Jawaban Yesaya akan diingat berabad-abad kemudian. Ini aku, utuslah aku. Ayat 8. Satu per satu. Tetapi Tuhan melakukan sesuatu untuk Yesaya yang meyakinkan dia agar menerima panggilan Allah. Ketika Tuhan menghapus kesalahannya dan membersihkan dosanya, tanggapan Yesaya terhadap kasih karunia Allah adalah, "Aku akan pergi." Yesaya 6 ayat 8. Keputusannya untuk menerima panggilan misi Tuhan dibangun melalui rutinitas persekutuan yang rutin dengan Allah. Kuasa ilahi yang akan dia tunjukkan di depan umum adalah kekuatan yang ia dapatkan dari hubungan pribadi bersama Allah. Sebagai seorang penulis yang diurapi, nabi yang setia, juru kabar tanpa rasa takut, semuanya hanyalah identiti luar Yesaya yang mencerminkan siapa dia di dalam hatinya. Yesaya pernah datang ke mezbah bersama Tuhan. Barang siapa yang telah dikhususkan Tuhan dan telah dikuatkan oleh Roh-Nya, firman Allah berkata, "Pergilah untuk bekerja di ladang yang telah menguning. Aku akan membantu engkau." Ellen G. White, Gospel Workers, halaman 23. Yesaya 6 ayat 8. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Baik, demikianlah sahabat-sahabat pelajaran pada malam ini. Apakah panggilan Tuhan di dalam hati kita? Mari kita menurutinya dan kita lakukan sesuai dengan kekuatan kita, dan Tuhan akan membantu. Kita akan doa sekarang ini dengan doa, poin-poin doa yang masih sama. Mari kita tunduk dan saya pimpin di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, selamat hari Sabat kami ucapkan kepada Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab Tuhan sudah memberikan kami berkat selama 10 malam. Kami datang bersama-sama
mendengarkan pelajaran, dan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih pelajaran pada malam ini. Kami diberi peringatan agar kami harus datang kepada Tuhan, dan biarkanlah Tuhan memberitahu kemana kami harus pergi. Tuhan di surga, terima kasih karena ada bagian pelayanan untuk setiap satu daripada kami, agar tidak ada yang terlepas daripada untuk mengambil kesempatan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang telah dimulai sehingga selesai sampai Tuhan datang. Tuhan di surga, kami datang dengan kelemahan diri kami, dengan dosa-dosa kami. Oleh itu, kami akan berdiam dan mengakui dan menyesali dosa-dosa kami, dan ampunilah itu ya Tuhan, dengan kuasa pengampunan melalui darah Yesus Kristus. Ya Tuhan kami di sorga, terima kasih sudah mengampuni kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk memohon Roh Kudus agar dapat membantu kami mengetahui bagaimana untuk kami dapat mengasihi, memelihara, dan memulihkan anggota baru dan pengunjung dalam gereja. Bapa di sorga, tambahkanlah kasih dalam diri kami. Kami berdoa juga agar Tuhan menunjukkan bagaimana untuk mengirimkan lebih banyak literatur kebenaran, percetakan dan elektronik ke dalam komuniti kami. Kami berdoa agar orang-orang membacanya dan Roh Kudus akan meyakinkan mereka akan kebenaran Alkitab. Bapa di sorga, kami memohon perlindungan atas para misionaris yang bekerja di tempat-tempat berbahaya. Bantu mereka dalam segala keperluan dan lindungi mereka terhadap ancaman-ancaman dan bahaya-bahaya tertentu. Bapa di surga, kami berharap agar Tuhan membangkitkan para penginjil literatur, relawan mahasiswa, penulis, spesialis media, dan pendukung keuangan untuk menyebarkan kata-kata harapan dan kehidupan. Bapa di surga, secara pribadi, utuslah kami kemana kami harus pergi, dan berikanlah perasaan ataupun dorongan yang jelas dalam hati kami, agar kami dapat melakukan pelayanan dan memenuhi tuntutan Tuhan sesaat sebelum Tuhan naik ke surga, yaitu untuk kami mengajar, memuridkan, dan membaptiskan orang ramai. Bapa di surga, perhatikanlah kehidupan kami masing-masing. Di saat kami ingin mengikuti Tuhan, ada cabaran-cabaran hidup
yang mengikuti kami, yang sentiasa mengganggu, itu tentunya datang daripada setan, ataupun juga daripada keadaan dunia yang memang sudah berdosa dan sudah tua. Kami tidak mau pelayanan terhenti karena hal-hal itu ya Tuhan. Oleh itu menangkan kami semua anggota, agar kami dapat kami dapat menanggung semua cabaran, menyelesaikan semua masalah, dan bertahan sampai badai berlalu, agar kami tetap maju ke depan dan memenuhi tuntutan aku akan pergi, komitmen seperti komitmen Yesaya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menjaga kami pada malam ini. Lindungi kami dalam tidur kami, biarkan kami dapat berehat dengan tenang dan baik, agar besok kami dapat bangun awal, mempersiapkan diri, dan mengikuti kemuncak 10 hari berdoa yang akan disempurnakan pada jam kebaktian hari Sabat. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama yang mulia, yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat, terima kasih. Saya sangat bersyukur kita sudah menyelesaikan untuk setakat malam ini. Kita akan sambung esok pada jam kebaktian pada waktu siang. Semoga kita, dimanapun kita bersabat, ada mungkin yang bersabat esok, tetapi di gereja yang Anda pergi mungkin belum menjalankan 10 hari berdoa, ataupun belum menyelesaikan 10 hari berdoa, karena waktu yang diambil untuk melaksanakan 10 hari berdoa ini kadang-kadang berbeza untuk jemaat yang lain. Tetapi apa yang penting adalah kita teruskan kebaktian bersama dengan Tuhan, pribadi maupun keluarga, agar bukan hanya 10 hari kita berdoa, tetapi sampai Tuhan Yesus datang. Inilah harapan saya sebagai pihak media dan penyampai pelajaran pada setiap malam. Semoga kita terus kuat dan terus diberkati Tuhan. Kita bertemu esok. Selamat hari Sabat, selamat malam, dan Tuhan memberkati. Amin.